Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufatul Mardia dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya NU, tokoh-tokoh NU, dan organisasi-organisasi yang ada di NU. Tentunya saya tidak sendirian, tapi juga ditemani oleh Rikanita Ifrahatul Fuadah. Organisasi Nahdlatul Ulama atau NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja mendirikan jamiah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah di Kertopaten. Pada saat mendirikan NU, para kiai juga mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan. Tersebutlah usulan Nuhudul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Namun, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz kemudian mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Alasannya, konsekuensi penggunaan kata Nahdlatul adalah kebangkitan yang telah terangkai sejak berabad-abad tahun yang lalu. Hal ini mengingat bahwa Nahdlatul Ulama bukankah hasil yang tiba-tiba, mengingat ulama Aswaja memiliki sanad, keilmuan, dan perjuangan sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuat organisasi NU sebagai kelanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Terima kasih kepada Mbak Fatul yang telah menjelaskan sejarah berdirinya NU. Dilanjut yaitu tokoh-tokoh NU. Tokoh yang pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tokoh pertama dari pendiri NU adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau dikenal pula dengan nama Mbah Hasyim. Ia lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari tahun 1971. Mbah Hasyim adalah tokoh utama sekaligus pendiri NU pada 31 Januari 1926. Tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Selain sebagai menteri, Wahid Hasyim turun berperan dalam berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini yaitu NU. Bersama dengan ayahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim memiliki kiprah pada perkembangan dunia pesantren di Indonesia. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Zainul Arifin adalah salah satu sosok pendiri NU. Perannya dimulai sejak ia berusia 16 tahun dan memutuskan untuk merantau ke Batavia. Sejak memutuskan untuk merantau, Zainul Arifin pun aktif bekerja sebagai guru dan mendirikan beberapa balai pendidikan untuk orang-orang dewasa, perguruan rakyat yang berada di Jatinegara. Yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Zainal Mustafa lahir di Begur, Cimerah, Singapama, Tasikmalaya tahun 1899. Zainul Mustafa adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama bersama tokoh lainnya. Yang kelima ada Kiai Haji Idam Holid. Tokoh pendiri NU kelima adalah Kiai Haji Idam Holid. Selain tercatat sebagai pendiri NU, Idam Holid pun juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Juanda dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Selain itu, Idam Holid pun pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selanjutnya yaitu ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Sejak tahun 1924, Mbah Wahab telah mengusulkan agar membentuk suatu perhimpunan ulama, di mana perhimpunan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dari kaum tradisionalis yang memiliki
madhab. Usulan dari Mbah Wahab pun terwujud dengan ia mendirikan NU pada tahun 1926 bersama dengan kiai dan tokoh pendiri lainnya. Yang ke-7 ada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. As'ad Syamsul Arifin adalah salah seorang kiai yang aktif dan berani ketika berperang melawan para penjajah. Ia adalah salah seorang pengasuh dari pesantren As-Salafiyah As-Syafi'iyah di Surokerjo, Banyu Putih, Situbondo. Ketika menjadi pengasuh pesantren, As'ad Syamsul Arifin pun memimpin para pejuang Situbondo di Jember serta Banduwoso. Yang ke-8 ada Kiai Haji Sam'un. Selain sebagai pendiri NU, Kiai Haji Sam'un adalah pengurus NU di Serang, Banten. Ia pernah menghadiri Muktamar NU yang keempat di Semarang, Jateng pada tahun 1926. Muktamar NU yang kelima di Pekalingan tahun 1930 serta Muktamar NU yang ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936. Yang terakhir ada Kiai Haji Maskur. Kiai Haji Maskur adalah salah satu tokoh NU yang pernah menjadi anggota BPUPKI dan turut terlibat dalam perumusan Pancasila. Ia juga tercatat sebagai pendiri dari Perta dan muncul sebagai pemimpin barisan Sabilillah ketika terjadi pertempuran pada 10 November 1945. Selanjutnya ada organisasi-organisasi NU. Yang pertama ada Muslimat NU. Anggota Muslimat NU merupakan perempuan NU. Organisasi ini lahir pada 29 Maret 1946. Tampilnya perempuan di organisasi NU sudah terlihat ketika Muktamar ke-13 di Manses, Banten pada tahun 1938. Bahkan di Muktamar berikutnya di Magelang pada tahun 1939, perempuan sudah memiliki kedudukan untuk memimpin jalannya sidang. Yang kedua ada Fatayat NU. Anggota Fatayat NU adalah perempuan muda NU yang maksimal berusia 40 tahun. Organisasi ini lahir pada 24 April 1950 di Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga ada Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama atau GP Ansor NU. GP Ansor NU adalah laki-laki anggota GP Ansor NU adalah laki-laki muda NU yang maksimal berusia 40 tahun. Organisasi yang dibidani dan diberi nama langsung oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah ini secara resmi masuk dalam keluarga besar NU pada 24 April 1934 ketika Muktamar ke-9 di Banyuwangi. GP Ansor pun mengembangkan kepanduan Barisan Nahdlatul Ulama atau Banue yang pada pengembangannya menjadi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Yang keempat ada Ikatan Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Anggota IPNU adalah pelajar dan santri putra NU yang berusia maksimal 27 tahun. Organisasi ini dibidani oleh Kiai Haji Tolhah Mansur, Abdul Ghani, Sofwan Holil dan teman-temannya yang di Semarang, Jawa Tengah pada 24 Februari 1954 saat Kongres Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. IPNU juga memiliki organisasi kepanduan di bawahnya, yakni Korps Brigade Pembangunan atau CBP, yang lahir pada Oktober 1964 di Pekalongan, Jawa Tengah. Yang kelima ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU. Anggota IPPNU adalah pelajar dan santri putri NU yang berusia maksimal 27 tahun. Organisasi ini lahir pada 3 Maret 1955 di Malang, Jawa Timur. IPPNU memiliki organisasi kepanduan bersama Korps Pelajar Putri atau KPP yang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada Oktober 1964. Yang terakhir ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Anggota PMII adalah mahasiswa sendiri. Organisasi ini lahir pada 17 April 1960 di Surabaya dengan ketua umum pertamanya adalah Mahbub Junaidi. Kelahiran PMII bermula dari Departemen Perguruan Tinggi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, selebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.